Itu benar-benar tuh. Jadi marilah Pak Jokowi 0% itu bersama-sama dengan masyarakat yang berakal pikiran, berakal sehat. Lupakan seluruh beban yang selama ini menindih beliau, itu menindih Pak Jokowi hanya karena permainan buzzer. Buzzer pasti akan dikerahkan oleh PDIP untuk terus 20%, 20%. Tapi sekali lagi, kalau mau keluar dari zona zona citra buruk nanti, silakan Pak Jokowi berpikir cepat karena waktu menanti atau berkejaran dengan waktu di 2022. Paling bagus ya keluarin Perpu, udah selesai problem kan. Nah itu terobosan betul tuh. Perpu untuk membatalkan undang-undang pemilu dan Perpu, jadi dua Perpu kan, Perpu membatalkan itu teknis hukumnya dan Perpu untuk menetapkan presidential threshold adalah 0. Kan itu yang open legal policy kan begitu namanya. Saya kira satu Perpu itu jalan keluar. Yang kedua, saya kira dengan masuknya partai-partai politik ke Mahkamah Konstitusi, nggak ada alasan lagi ya bahwa mereka tidak punya legal standing para penggugatnya. Walaupun kita nggak sepakat ya bahwa perorangan itu dikira nggak disebut nggak punya legal standing. Loh kita kan punya hak memilih. Lah kok nggak dibilang nggak punya legal standing, ini juga konyol juga. Tapi oke lah, kita ikuti permainan ini. Nah, kita dorong partai-partai politik setelah sebelumnya Gelora dan Umat bersiap-siap mengajukan judicial review, kita tunggu PKS dan Demokrat gitu. Menurut saya agak konyol juga kalau Demokrat dan PKS juga ikut-ikutan dukung 20%. Saya mau bertaruh, PKS sama Demokrat pasti pro pikiran publik, 0%. Wah, ngeri. Taruhannya nanti malam soalnya banyak bertaruh itu soal leg kedua Indonesia lawan Thailand. Timnas bisa menang kalau hari ini Pak Jokowi bilang 0%. Artinya thresholdnya 0%, bukan timnasnya yang 0 gitu. Jadi ada kondisi psikologi yang bisa membuat timnas itu jadi bergairah untuk bermain karena mentalnya udah jatuh. Kalau dilihat presidennya menopang dia dengan menjanjikan bahwa bila timnas menang, maka presidential threshold 0%. Nah, begitu kan? Nggak usah kasih bonus lah itu. Ini psikologi penting nih malam ini, penentuan nasib timnas sekaligus nasib Presiden Jokowi. Yes, semua berkaitan dengan psikologi presiden ya. Oke, kita pindah ke topik yang lain, Bung Rocky ya. Jadi berkaitan dengan ini kasus, bukan kasus ya, saya kira kenaikan upah di Jakarta ini masih terus bergulir. Karena daerah-daerah sudah mulai, dampaknya Anies Effect sudah mulai ke daerah-daerah. Dan di Jakarta ternyata meskipun Apindo menyatakan, memerintahkan anggota untuk melawan keputusan Anies, itu Kadin DKI Jakarta menyatakan bisa menerima. Tapi dia minta agar ada semacam ada turunannya, ada semacam aturan turunannya bahwa nggak semua yang dikenakan lah gitu, yang kira-kira nggak mampu itu mungkin nggak kena kenaikan itu. Nah, tetapi lagi-lagi yang jadi menarik buat kita ini PSI lagi-lagi. Ini PSI ini lagi-lagi kok bukannya bersama Anies, malah bersama buruh lah, jangan bersama Anies ya kita sebutnya. Kok malah bersama para pengusaha dia mempersoalkan kenaikan itu. Ya, kalau PSI memang udah terkenal sebagai partai binaan pengusaha kan. Jadi kita nggak aneh lagi tuh. Yang aneh adalah ide PSI untuk menghasilkan yang disebut solidaritas tuh, partai solidaritas. Istilah solidaritas itu datang dari kawasan kaum sosialis yang menginginkan kesetaraan dan bahkan hak kaum buruh tuh. Jadi agak bertentangan dan jadi dungu kalau partainya bernama Solidaritas, tapi nggak tahu apa yang namanya pergerakan buruh. Dalam sejarah politik, solidaritas itu dimulai oleh gerakan buruh menuntut kesetaraan upah. Jadi ngaco sebetulnya. Bukan ngaco, dungu aja kan. Mana partai solidaritas tapi anti buruh, kan ini gila itu. Lalu orang tanya asal-usul kata solidaritas dari mana? Lech Wałęsa, ya. Iya, itu dan lambang solidaritas itu bunga mawar, itu lambang politik kiri. Sebetulnya yang harusnya pro buruh. Jadi ajaib, itu partai yang ajaib sebetulnya. Tapi oke, kita lupakan itu. Yang menarik adalah Apindo atau pengusaha atau Kadin DKI yang pro berkenaikan itu. Ini menunjukkan bahwa di dalam, kan kita tahu Kadin ini kan diasuh oleh Golkar kan. Jadi dalam Golkar sendiri ada perbedaan. Kadin pusat nggak setuju, Kadin DKI setuju. Itu menandakan bahwa kepemimpinan Pak
AHA itu juga lagi digoyang gitu kan. Kan ini semacam sinyal bahwa nggak penting siapa ketua Golkar, yang penting Gubernur DKI kita bela. Kan ini jadinya begitu konyol. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa memang perapuhan politik atau biasa disebut pembusukan institusi itu sedang berlangsung. Jadi ide buruh itu juga ide yang bagus. Anies menguji apakah Indonesia bisa menghasilkan keadilan kalau buruhnya ditekan. Nah itu dijawab oleh Anies, enggak, kita harus naikkan upah buruh. Ridwan Kamil juga mengerti hal yang sama, walaupun tentu dia akan disiksa oleh APBD-nya yang kurang misalnya. Tapi sebetulnya itu ide yang bagus, tinggal kita tunggu Ganjar supaya ucapkan hal yang sama, bahwa hak buruh itu adalah hak pertama di dalam demokrasi. Itu intinya tuh. Oke, dan kalau kita ngomongin Ganjar sama Ridwan Kamil, itu harus tetap diingatkan, mereka juga harus dukung 0% ya kalau mau jadi presiden juga. Jelas. Kalau nggak kita pulih. Jadi dia berhadapan dengan opini publik, dan saya akan ada terus-menerus 24 jam untuk dorong ini semua. Ya. Sehingga kita pastikanlah, semua yang ingin berkompetisi, oke, kita dukung. Tapi mulai dengan prinsip pertama bahwa demokrasi itu harus dimulai dari garis start yang sama, 0%. Mau Ganjar, mau AHY, mau siapa, mau Erlangga. Kita dorong juga Pak Erlangga untuk masuk dalam kompetisi. Kalau dia ucapkan 0% itu. Jadi itu intinya Pak FNN ngotot dengan 0% itu. Ya, oke. Nah, satu soal lagi yang saya kira mungkin kita mesti soroti juga, ini banyak orang agak terkejut ketika ada Danrem Bogor, Danrem Surya Kencana. Ini Danrem Anda ini kalau wilayahnya ya, mendatangi Habib Bahar bin Smith dan mengingatkan agar dia menghadiri panggilan polisi. Nah ini yang mesti disoroti, kenapa mesti tentara mesti ikut-ikutan muncul wilayah begini nih, apa karena kaitannya kemudian kasatnya Pak Dudung kan gitu. Kok menjadi seperti ini? Saya mendapat banyak banyak curhat, bukan hanya dari kalangan sipil, tapi juga banyak senior TNI juga mempersoalkan ini, Bung Rocky. Ya selalu ada semacam diskresi yang aneh gitu. Ini wilayah sipil, ngapain ada prosedur Danrem harus berkunjung gitu. Kalau mengucapkan selamat sesuatu ya, tapi kalau dia kasih kesan bahwa diperlukan semacam force untuk memaksa seseorang itu panggilan, itu juga nggak menghormati sistem hukum kita tuh. Dipanggil polisi, kalau nggak datang ya dijemput polisi pasti kan. Jadi sebetulnya itu udah baku tuh. Tapi mungkin Pak Danrem kita belum tahu apa motifnya. Jangan-jangan sebetulnya bagus supaya di belakang pembicaraan publik ada upaya dia untuk membujuk supaya terjadi persepakatan. Tapi itu nggak boleh dilakukan dengan pakaian dinas. Nah, itu intinya kan. Tentu saja ada yang disebut aspek pembinaan teritorial dari kalangan TNI. Tapi itu artinya pertemuan antara pejabat militer dengan masyarakat sipil tidak boleh terjadi di dalam headline publik menganggap dia adalah Danrem. Kan nggak bisa begitu kan. Ya seseorang yang punya pangkat oke. Dan orang akan tahu itu. Jadi sekali lagi kita mau balik pada prinsip reformasi, back to barak. Buat tentara itu kembali ke barak, jangan masuk ke dalam wilayah sipil. Sejengkal pun nggak boleh itu, karena itu melanggar asas demokrasi. Jadi saya kira kita mesti ingatkan itu dalam rangka kita memperbaiki sistem demokrasi kita. Itu pesan kita, pesan FNN pada Pak Danrem, dan selamat tahun baru Pak Danrem. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita kelihatannya menyambut Fajar tahun 2022 ini dengan semangat bahwa 0% itu tampaknya sebagai sebuah nggak akan tertahankan lagi. Jadi itu sudah sunatullah yang tidak bisa dicegah. Ya, inilah tahun 0%. 2022 adalah tahun 0%. Oke, terima kasih Bung Rocky. Salam 0%. Yeah.